Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru mulia di seluruh Indonesia. Semarak pesta panen di Kabupaten Pindrang. Jangan lupa berkunjung membawa ikan bandeng tanpa duri. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mirna Amir SPDGR. Saat ini saya mengajar matematika di SMK Negeri 10 Pindrang. Sekolah yang saya cintai ini adalah sekolah bungsu yang paling muda pada jenjang pendidikan SMK yang ada di Kabupaten Pindrang. Yang berdiri pada tahun 2015, berlokasi di Jalan Poros Labolong Cempa, Kelurahan Siparape, Kecamatan Matiro Sempo, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana cukup jauh dari kota keramaian daerah Pindrang dengan jarak tempuh kurang lebih 20 km per jam, dengan pemandangan sawah yang indah di sepanjang jalan hingga di sekitar sekolah. Ada beberapa jurusan di sekolah kami ini. Yang pertama, teknik sepeda motor, akuntansi dan keuangan lembaga, layanan perbankan, dan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Bapak Ibu tentunya sepakat bahwa rapor pendidikan adalah salah satu referensi utama yang menjadi dasar untuk melakukan analisis, perencanaan, dan perbaikan kualitas pendidikan di sebuah satuan pendidikan. Rapor pendidikan tahun 2025-2026 SMK Negeri 10 Pindrang mengalami penurunan sebesar 2,22% dari tahun 2023-2024 pada indikator kemampuan numerasi murid. Jika ditelusuri, ternyata yang menjadi akar masalahnya adalah kemampuan murid. Persentase murid berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, alat matematika dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah pada berbagai jenis konteks yang relevan ternyata cukup rendah. Tentunya hal ini juga mempengaruhi kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan SMK Negeri 10 Pindrang yang ternyata juga mengalami penurunan dari tahun 2023-2024. Berdasarkan sebab inilah yang membuat saya berpikir mencari tahu letak masalahnya. Riset sederhana yang saya simpulkan pada proses pembelajaran, khususnya pembelajaran numerasi di sekolah saya, bahwa salah satu aspek penting dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembelajaran adalah asesmen. Perencanaan asesmen bukan semata-mata bermanfaat untuk mengukur ketercapaian pembelajaran saja, namun saat menyusun perencanaan penilaian akan membantu guru untuk fokus pada pembelajaran yang akan dilakukan. Selain itu, banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama, sehingga praktik baik ini diharapkan bisa menjadi motivasi, referensi, dan inspirasi bagi guru yang lain. Pembelajaran di kelas 10 TSM masih menggunakan cara-cara yang monoton. Siswa masih cenderung pasif dalam pembelajaran dikarenakan proses belajar masih terpusat pada guru. Hal ini menyebabkan tidak adanya proses learning by doing, karena kendali di kelas ada pada guru dan guru yang lebih banyak memegang peran. Berdasarkan situasi tersebut, saya sebagai guru perlu melakukan inovasi pembelajaran untuk mengatasi masalah motivasi belajar siswa yang rendah, yaitu dengan mencari tahu kebutuhan belajar siswa dan membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa melalui asesmen formatif menggunakan gamifikasi multilevel assessment berbasis kejuruan. Saya ingin menghadirkan asesmen yang menyenangkan.
eksploratif, dan mampu memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Dengan langkah-langkah yang cukup sederhana, yang pertama, saya menyusun soal berdasarkan 3 tingkatan kesulitan: mudah, sedang, dan menantang. Kedua, syarat siswa mengambil soal harus dengan bermain botol terlebih dahulu. Siapa cepat, dia yang dapat soal dan mengerjakannya duluan. Yang ketiga, setiap soal dibedakan berdasarkan warna. Pink untuk soal mudah, merah untuk soal sedang, dan biru untuk soal yang menantang. Keempat, siswa bebas memilih soal mana yang ingin mereka kerjakan terlebih dahulu untuk mempercepat dan memperkaya penyusunan soal-soal. Selama pelaksanaan, saya aktif mendampingi siswa. Ketika mereka kesulitan memahami soal, saya hadir memberi arahan yang ringan. Pendampingan ini menciptakan rasa aman dan memperkuat kepercayaan diri siswa. Saya juga bisa memantau langsung bagaimana mereka merespons soal dan strategi yang mereka gunakan. Dilihat dari strategi yang saya berikan, ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Di antaranya, harus mampu merancang asesmen yang adil, menarik, dan mampu mengakomodasi kemampuan siswa yang beragam. Harus terus berkreasi untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif dengan beragam aktivitas kegiatan yang menarik bagi siswa, sehingga dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa, mampu berkolaborasi agar komunikasi juga terjalin baik antar siswa maupun antar guru, serta membuat pengalaman belajar yang nyaman dan memotivasi siswa untuk terus mencoba dan bersemangat mengikuti pelajaran tiap pertemuan. Strategi gamifikasi multilevel assessment berbasis kejuruan yang saya terapkan kali ini juga melibatkan clue sederhana atau peta mini yang harus dipecahkan secara berkelompok. Setelah menemukan lokasi soal, mereka segera bergabung dan mengerjakan soal tersebut bersama teman kelompoknya. Pemilihan strategi asesmen yang saya lakukan ini menurut saya efektif untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta selalu mendorong rasa semangat dan percaya diri siswa, karena siswa yang mencari, mencoba, dan mengerjakan langsung asesmen yang diberikan, sehingga dapat mendorong siswa berpikir kritis, mandiri, dan percaya diri. Saya yakin dan percaya memberikan soal-soal konkret kepada siswa yang relevan dengan jurusan yang mereka pilih akan membantu siswa untuk menyelesaikan soal-soal matematika dengan mudah dan bisa meningkatkan motivasi belajar mereka. Sehingga mempelajari matematika sangat penting bagi siswa jurusan teknik sepeda motor, baik di sekolah maupun saat bekerja nantinya. Karena matematika melatih cara berpikir logis dan sistematis. Kemampuan ini penting dalam mendiagnosis kerusakan motor dan mencari solusi. Selain itu, teknisi yang paham matematika lebih dihargai karena dianggap lebih teliti dan cermat. Kesimpulannya, matematika bukan hanya pelajaran di kelas, tetapi keterampilan penting untuk kehidupan profesional dan kewirausahaan di bidang teknik sepeda motor.
menguasai matematika berarti lebih banyak peluang sukses di dunia kerja dan usaha. Selain itu, kami juga mengundang mitra sekolah kami, yaitu Honda Daya Motor di Kabupaten Pinrang, untuk memberi pemahaman dan pengalaman yang real kepada siswa